wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari 12 MIPA 1 Ingin mempresentasikan tentang makanan khas daerah Solo yang dimodifikasi, yaitu sosis Solo. Perkenalkan, nama saya Takiza, nomor absen 33. Saya Maika Sernia Morandaria, absen 21. saya Ina Nur Hamida, absen 17. Nama saya Junfirta Noviano Putri, absen 18. Nama saya Nurhaliza Juliana, nomor absen 28. Baik, di sini kita akan menjelaskan modifikasi makanan khas daerah yaitu sosis Solo. Di sini saya akan menjelaskan filosofi sosis Solo. Kalau membeli sosis Solo, jangan bayangkan kalian akan mendapatkan sosis seperti pada umumnya. Sebab, sosis Solo ini justru lebih mirip risol ketimbang sosis daging. Mengapa namanya bisa disebut sosis Solo? Menurut peneliti Pusat Studi Pangan dan Gizi, Universitas Gadjah Mada, Murdijati Gardijoto, sosis Solo adalah hasil akulturasi. Sosis hasil akulturasi dari seni dapur Eropa dan Solo, sehingga bentuknya sudah tidak sama dengan sosis-sosis lainnya. Jelas wanita yang akrab disapa Murdijati itu saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin 10 Juli 2020. Sosis Solo terbuat dari daging sapi giling yang digulung di telur dadar yang sangat tipis. Tetapi kelompok kami memodifikasi makanan sosis Solo ini dengan isian udang. Hidangan ini lahir karena dulunya seni dapur Jawa tidak memiliki makanan yang disebut bangsa kolonial sebagai sosis. Sosis milik orang Eropa terbuat dari adonan daging giling yang dicampur susu. Murdijati menyebutkan unsur budaya kuliner Belanda yang sangat kental di Solo saat masa penjajahan. Sebab, Solo atau kota Surakarta adalah sasaran petinggi Belanda untuk menjalin hubungan baik dengan raja-raja di Mataram kuno. Orang Solo kepingin merasakan kenikmatan dari sosis orang Belanda. Cerita Murdijati. Filosofi terbentuknya nama La Cravate sebagai nama merek brand kelompok kami. Kata La Cravate berasal dari bahasa Prancis yang artinya the shrimp, yang artinya sebuah udang, di mana dari sebuah nama tersebut memiliki keunikan untuk sebuah usaha yang memiliki arti udang yang memiliki rasa yang unik, di mana kita memodifikasi makanan tradisional sosis Solo yang isinya biasanya ialah ayam, sehingga kita memodifikasi isi tersebut menjadi udang yang sudah dicacah menjadi sebuah sosis Solo, di mana di dalamnya memiliki isi udang yang sangat memiliki rasa yang khas, sehingga dinamai La Cravate. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alat, ada wajan, sendok, garpu, pisau, talenan, spatula, dan wadah. Yang kedua bahan, ada tepung terigu 500 gram, wortel 250 gram, udang 400 gram, telur ayam 6 butir, bawang putih 5 siung, bawang merah 5 siung, ketumbar 11 gram, lada 11 gram, santan kara 65 ml, tepung tapioka 250 gram, minyak sayur 1 liter, garam 250 gram, penyedap rasa 11 gram, gula pasir 250 gram, bawang bombay 2 buah, saus tomat 250 gram, saus sambal 250 gram, mayonaise 100 gram, kecap asin 10 ml. Resep isi sosis Solo. Di sini yang pastinya kita harus siapkan alat dan bahan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Setelah itu, cuci udang dan kupas kulit udangnya. Lalu, kita cacah udang hingga setengah halus. Step selanjutnya, kupas dan parut wortel dan juga haluskan bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada, garam, penyedap rasa, dan gula putih. Setelah itu, tumis bumbu hingga harum dan masukkan wortel dan juga udangnya. Lalu, tumis hingga layu dan masukkan santan. Tunggu hingga matang. Selanjutnya, untuk cara pembuatan kulit lumpia, pertama kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, dan air. Lalu, aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan minyak 3 sendok makan, telur 3 butir, dan aduk kembali hingga rata. Dan panaskan teflon. Tuang 1 centong adonan ke teflon di atas api yang kecil. Masak hingga adonan mengeras atau matang. Setelah itu kulit lumpia diangkat. Oke, selanjutnya untuk pembuatan sosis Solo, yang pertama tunggu hingga kulit lumpia yang tadi kita sudah buat dalam keadaan hangat atau dingin. Yang kedua, ambil kulit lumpia dan beri isi risol secukupnya. Lalu lipat berbentuk seperti amplop, gulung hingga ujung.
Gunakan sisa adonan kulit lumpia untuk merekatkan sosis Solo. Setelah itu, pecahkan telur secukupnya, lalu celupkan sosis Solo dengan telur hingga terlapisi dengan rata. Setelah itu, kita panaskan minyak, lalu sosis Solo yang sudah kita digoreng dengan api kecil hingga sedang. Setelah itu, tunggu sosis Solo hingga warna berubah menjadi coklat kemasan dan angkat lalu tiriskan sosis yang tadi kita masak. Dan sosis siap disajikan. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan saus. Kita memakai 2 jenis saus. Yang pertama ada saus asam manis. Cara pembuatan yang pertama, potong memanjang bawang bombay dan cincang bawang putih. Yang kedua, panaskan wajan, masukkan margarin, tunggu hingga margarin mencair semua. Yang ketiga, tumis bawang putih hingga harum, masukkan bawang bombay, dan tumis hingga layu. Yang keempat, masukkan air secukupnya, masak hingga air mendidih. Yang kelima, masukkan saus tomat dan saus sambal, lalu masak hingga mendidih. Yang keenam, masukkan air perasan jeruk nipis. Yang ketujuh, larutkan tepung maizena dengan air, lalu masukkan ke dalam adonan saus dan aduk hingga mengental. Dan saus siap disajikan. Yang kedua, ada jenis saus mentai. Cara pembuatan yang pertama, campurkan mayonaise, kecap asin, saus sambal, saus tomat ke dalam satu wadah. Yang kedua, aduk hingga tercampur rata. Dan saus siap disajikan. Untuk yang terakhir, saya akan membacakan rincian biaya pembuatan sosis Solo dan sausnya. Yang pertama, ada tepung terigu 500 gram seharga 4.000, wortel 250 gram seharga 3.000, udang 400 gram seharga 32.000, telur ayam 6 butir seharga 8.000, bawang putih 5 siung seharga 3.000, bawang merah 5 siung seharga 3.000, ketumbar 1 saset seharga 1.000, lada bubuk 1 saset 1.000, santan kara 65 ml 3.500, tepung tapioka 250 gram seharga 2.000, minyak sayur 1 liter seharga 15.000, garam 250 gram seharga 3.000, penyedap rasa 11 gram seharga 1.000, gula pasir 250 gram seharga 4.000, bawang bombay 2 buah seharga 2.000, saus tomat 500 gram seharga 6.500, saus sambal 500 gram seharga 6.500, mayonaise 180 gram seharga 8.000, margarin 200 gram seharga 5.000. Jadi total biaya yang kami gunakan untuk pembuatan sosis Solo dan sausnya adalah Rp111.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.